Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kan di video sebelumnya saya sudah menjelaskan secara mendalam apa itu sistem informasi. Kemudian di video kali ini saya akan menjelaskan dan mereview sekaligus mereviewnya sistem informasi yang telah saya buat. Bagaimana cara kerjanya sistem informasi yang saya buat ini, terus latar belakangnya apa, terus fungsinya apa, kemudian sistem pengembangannya bagaimana. Saya akan menjelaskannya nanti di video review. Oke, baiklah, kita langsung saja ke video reviewnya. Baiklah, judul sistem informasi yang saya bangun ini merupakan sistem informasi permodalan rumah. Latar belakang kenapa saya membangun sistem informasi ini, karena sistem informasi ini saya rekomendasikan dan saya peruntukkan memang untuk seorang arsitektur. Karena seorang arsitektur itu kan jika ingin membangun atau membuat model rumah, membangun rumah di lewat PC atau laptop, itu kan membutuhkan aplikasi yang namanya itu seperti ArchiCAD, AutoCAD dan sebagainya. Harus mereka membuat dari awal, bagaimana membuat fondasinya, bagaimana membuat modelnya bagaimana. Jadi itu kan mereka membangun model rumah itu jika ada klien atau orang yang ingin membangun rumah. Mereka ini kan membutuhkan seorang arsitektur ini. Jadi seorang arsitektur ini akan membangun model rumahnya ini lewat aplikasi AutoCAD tadi. Dengan sistem informasi saya ini, mereka tidak perlu lagi membangun lagi dari awal, membuat model rumah ini dari awal lagi, karena di sistem informasi saya ini mereka sudah dapat menyimpan model rumah yang sudah mereka buat sebelumnya. Mereka simpan dalam sistem informasi ini dalam bentuk gambar, agar jika klien atau orang yang ingin membangun rumah ini, seorang arsitektur ini tinggal memperlihatkan model-model rumah yang sudah ada di sistem informasi saya ini. Jadi si klien dan orang ini tinggal memilih yang mana model rumah yang mereka inginkan. Seorang arsitektur ini bisa juga jika ingin membangun model rumah, misalnya model rumah lewat AutoCAD, kan membangun misalnya model rumah yang bagaimana mereka bangun, kemudian modelnya itu bisa disimpan di sistem informasi saya dan menyimpannya sebagai gambar, supaya jika seorang arsitektur seorang klien atau orang yang ingin membangun rumah, si arsitektur ini tinggal memperlihatkan ini model rumah yang sudah saya siapkan, tinggal dipilih yang mana si klien ini suka, yang mana, yang mau tipe berapa, yang kamarnya ada berapa, yang kamar mandinya ada berapa, kemudian ada kolamnya atau tidak, kemudian tingkat berapa, itu terserah mereka. Semua ada di dalam sistem informasi yang saya buat ini. Ini mempermudahkan si arsitektur agar tidak membuat lagi dari awal model rumah yang diinginkan si klien ini. Si arsitektur ini tinggal memperlihatkan klien ini model-model rumah yang sudah saya siapkan. Saya rasa seperti itu sistem informasi yang saya buat ini mempermudah si arsitektur ini. Saya rasa begitu melatar belakang saya membuat sistem informasi ini. Oke, untuk manfaat dan fungsi sistem informasi yang saya bangun ini, yaitu pertama, si arsitektur ini tidak perlu lagi membutuhkan waktu yang lama membangun model rumah yang diinginkan klien, atau bisa saja si arsitektur ini tidak perlu lagi membangun model rumah lewat aplikasi AutoCAD tersebut untuk membangun model rumah yang diinginkan si klien, karena si klien ini tinggal memilih model-model rumah yang telah disimpan si arsitektur pada sistem informasi yang saya buat ini. Si arsitektur tinggal memperlihatkan ini model-model rumah yang sudah saya buat.
si klien tinggal memilihnya, yang mana sesuai seleranya, sesuai keinginan, yang mana terserah. Dan yang kedua, si klien kan tidak membutuhkan waktu lama lagi menunggu model rumah yang dibuat oleh si arsitektur. Si arsitektur juga tidak bisa saja tidak mendapatkan komplain jika ada kesalahan dalam membangun model rumah yang dibuatkan pada klien itu. Kan si klien tinggal memilih yang mana pada sistem informasi tinggal dipilih yang mana model rumah yang cocok bagi si klien ini. Kemudian yang ketiga itu si arsitektur dapat mudah menyimpan data-data yang ada pada klien. Misalnya data-data namanya apa, nomor HP-nya gimana, dan si arsitektur ini dapat membuatkan laporan berapa banyak klien yang sudah beberapa banyak klien yang ingin menyuruhnya membangunkan model rumah ke dia, seperti itu, yang membeli model rumah ke dia. Si arsitektur ini dapat membuatkan menjadi laporan agar lebih mudah, seperti itu. Saya rasa seperti itu manfaat dan fungsi sistem informasi yang saya bangun ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari sistem informasi ini. Di menu kami ini terdapat pada form pertama ini terdapat dua menu, yaitu menu admin dan menu pengguna. Menu admin ini yaitu saya sendiri, dan menu pengguna ini adalah si orang yang ingin menggunakan sistem informasi saya. Pertama-tama saya harus login dulu ke menu admin. Oke. Di menu ini saya bisa, misalnya ada orang yang ingin menggunakan aplikasi saya atau sistem informasi saya akan membuatkan dia username. Saya harus mengisi data-datanya terlebih dahulu. Di data-data misalnya seperti nama lengkap, nomor HP, email, nomor KTP-nya, tempat lahirnya, tanggal lahir, dan username-nya tentu saja. Saya akan mengisi terlebih dahulu. Nah, jika kita sudah mengisi nama-namanya, ini data-datanya seperti ini, dan fotonya juga, saya hanya tinggal menyimpannya. Sudah berhasil tersimpan. Nah, username-nya ini username-nya ini akan digunakan oleh pengguna agar bisa login ke menu pengguna tersebut. Contoh, saya keluar dulu. Nah, ke menu pengguna, kan tadi saya sudah membuatkan username-nya itu Farul39, tapi passwordnya belum ada. Passwordnya ini saya sengaja tidak saya buatkan di menu admin agar pengguna bisa membuat sendiri passwordnya. Si pengguna tinggal hanya masuk ke menu daftar, cari username yang sudah saya buat, yang sudah dibuatkan tadi, misalnya Farul39. Jika username-nya tidak ditemukan, maka password ini tidak dapat dibuat. Jadi si pengguna harus membuat username-nya terlebih dahulu ke admin agar bisa dibuatkan. Kita cari, oke, jadi ditemukan. Maka si pengguna bisa masuk menggunakan bisa membuat passwordnya agar bisa masuk ke menu penggunanya. Contoh, saya akan membuat passwordnya
kita buat. Oke. Lalu kembali ke menu login, kita isi username tadi. Oke. Kita masuk dan selamat datang Pak tadi nama lengkapnya tadi di sebelum mulai. Ini merupakan menu pengguna. Terdapat 3 menu di sini. Menu lihat di sini, menu lihat tambah data klien ini merupakan menu jika ada klien atau orang yang ingin membangun rumah, maka si pengguna dapat mendata klien tersebut di menu ini. Dan menu pilih model rumah. Nah, di sini menu pilih model rumah ini menu yang akan diperlihatkan oleh pengguna kepada klien, menu-menu model-model rumah apa saja yang terdapat di sistem informasi ini. Dan menu cek profil. Cek profil ini profil yang sudah dibuatkan oleh admin tadi. Jika kita mengklik menu ini, maka ini di sini admin dapat mengubah data, username dan passwordnya. Jika username-nya yang dibuatkan oleh admin pengguna yang cek suka, maka si user pengguna ini dapat menggantinya di sini di cek profil ini. Kalau ada juga data yang salah diisi oleh si admin, pengguna ini dapat mengubahnya di sini. Mengubah foto profil juga si pengguna dapat mengubah di sini. Baiklah, kita langsung saja menuju ke menu tambah data klien. Di sini misalnya ada klien yang ingin jika ingin membangun model rumah, di sini kita bisa mendatanya di sini. Nah, jika semua data kliennya sudah terisi, maka si pengguna tinggal menyimpannya. Oke. Nah, di sini jika misalnya si pengguna bisa mengubah kembali jika ada kesalahan pada pengisian data ini. Oke. Jika datanya sudah terisi, maka si klien dapat memilih model rumahnya di sini. Di sini merupakan si arsitektur ini dapat memperlihatkan model-model rumah apa saja yang sudah tersedia dalam sistem informasi ini. Jadi klien tinggal memilih yang mana model rumah yang cocok pada yang dia cocok pada klien itu. Misalnya si klien memilih ini, model ini. Di sini klien bisa lihat rinciannya di sini, yaitu di model rumah ini kamar mandinya itu memiliki 4 kamar tidur 6, dan ruang tamunya 1, dapurnya 1, garasinya 1, kolamnya tidak ada. Kolam renang ini maksudnya kolam renang. Harganya 450 juta. Ya, di sini klien bisa memilihnya, melihatnya. Ini terdapat beberapa tipe modelnya, yaitu tipe 36. Tipe 36 terdiri dari tipe 36 ini terdiri 36A, 36B, dan 36C. Terus tipe 45, tipe 54, dan tipe 60. Sebenarnya masih banyak lagi tipe. Ini gambar-gambar ini hanya tak ambil dari internet, jadi bukan asli dari asli arsitek yang buat, tidak. Ini hanya tak ambil dari internet. Jika si arsitektur ini ingin menambah model rumahnya, bisa di sini diedit. Nah, di edit model rumah inilah si arsitektur ini atau si pengguna dapat menambahkan model rumah yang telah dibuat lewat aplikasi AutoCAD tadi. Seperti misalnya ingin ditambah, nah si pengguna tinggal hanya mencari gambar model rumah yang telah dibuat, terus dia tambahkan ke sini, terus dia isi tipe berapa yang dia buat, kamar mandinya berapa, kamar tidurnya berapa, terus dan lain-lain.
Kemudian jika misalnya si klien ingin memilih, nah tadi ketika mengisi data kan nomor kliennya kita isi. Nah di nomor klien ini kita isi tadi apa, misalnya di nomor klien 1 kan di sini 1 karena baru 1 data klien yang kita inputkan. Jika lebih, jika banyak sudah data klien kita inputkan kan bisa saja si pengguna ini bingung, dia nomor kliennya keberapa, jadi kita isi yang ini, kita cari sini, kita ingat betul dulu data klien yang keberapa yang ingin model apa, yang ingin memilih model rumah gitu. Misalnya di data klien 1 tadi ingin memilih model rumah, nah si klien ini tinggal hanya memilih yang model rumah apa yang diisi, yang dipilih. Jika misalnya si klien ingin memilih si model rumah tipe 60A ini, si pengguna atau si arsitektur ini tinggal mengklik pilih, kemudian si pengguna sini harus mengkonfirmasi kembali apakah si klien ini sudah betul-betul atau yakin ingin memilih model rumah ini. Jika si klien sudah yakin, maka kita sudah pilih yes. Nah, maka model rumah ini sudah tersimpan di data klien 1 ini yang memilih model rumah ini. Nah, oke. Kita oke, maka baru kita keluar. Kita lihat di sini apakah di digit parcel tadi dengan nomor klien 1 sudah memilih model rumah. Jika sudah berhasil memilih, maka bisa dilihat. Nah, sudah terpilih model rumah tadi tipe 60A sudah terpilih, maka di sini si pengguna atau si arsitektur ini bisa mencetaknya dan memperlihatkannya ke klien, atau bisa juga si pengguna ini dapat mencetak ini dan memperlihatkan ke tukang yang akan membangun model rumahnya kan, supaya si tukangnya ini dapat mengetahui model rumah seperti apa yang diinginkan si kliennya, seperti itu. Oke, mungkin hanya itu, semua menu sudah saya perlihatkan dan caranya penggunaannya gimana. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Oke, baiklah. Oke, baiklah, itulah tadi cara penggunaan dan cara kerja bagaimana sistem informasi yang saya buat. Lalu jika menurut sistem informasi saya ini merupakan sistem informasi berdasarkan dukungan kepada pemakai, dan sistem informasi ini merupakan yang namanya itu TPS, Transaction Processing System. Kenapa TPS? Karena sistem informasi saya ini hanya berupa input output, yang dimana inputnya itu ketika saya menginput data pengguna, lalu si pengguna menginput data klien. Yang outputnya itu saya rasa laporan yang diolah oleh pengguna, kemudian model rumah yang sudah dipilih oleh klien. Kemudian kan sistem informasi ini juga ada transaksinya, yaitu model rumah yang ingin dipilih oleh klien kan dibayar ke si pengguna gitu. Lalu metode pengembangan yang saya pakai itu yaitu metode pengembangan waterfall. Jika teman-teman ingin mengetahui apa itu metode pengembangan waterfall, mungkin nanti saya akan jelaskan di deskripsi video, karena jika saya jelaskan di video ini mungkin akan membutuhkan waktu yang lama lagi, durasi waktunya akan lebih lama lagi. Jadi saya rasa saya akan menulisnya di kolom deskripsi video. Oke, baiklah teman-teman, itulah yang saya jelaskan. Mungkin hanya itu sekitar sistem informasi yang saya buat. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Jika teman-teman suka, silahkan like videonya. Jika tidak suka, tidak apa-apa, silahkan dislike videonya. Oke, baiklah, itu saja.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.